Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rosmiati dari Prodi Perbankan Syariah, kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai maksimalisasi laba. Laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Laba dalam sistem Islam ialah asas suka sama suka, asas ridho, asas ikhlas, dan menerima resiko yang ada. Dalam Islam, pengambilan keuntungan tiada batasan meskipun pengambilan keuntungan atau laba 100% asalkan tidak mengandung riba, pembodohan, penipuan, dan penimbunan. Maksimalisasi laba adalah asumsi yang digunakan pada ekonomi klasik yang mana perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungannya. Jenis-jenis laba menurut ulama Malikiyah yaitu ada 3 macam. Ada pertama arib at-tijari yaitu laba usaha. Kedua agalah yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan. Dan yang ketiga yaitu al-faidah yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan. Maksimalisasi laba dalam beberapa pandangan. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler, dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian. Pada teori ekonomi Islam, maksimalisasi laba diperlakukan sebagai produk keseluruhan dikurangi depresiasi dan gaji minimum sebagai laba antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi yaitu laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antara individu-individu. Para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Penentuan posisi laba secara Islami. Perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu bisnis adalah suatu fardu kifayah. Islam menempatkan bisnis ditempatkan yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan bisnis sebagai fardu kifayah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Kemudian ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian ada bagi hasil di antara faktor pendukung. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik. Selain itu, dapat menghindarkan pembisnis dari perilaku eksploitasi maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis. Karena dalam sistem bagi hasil berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan stabilitas dalam produksi. Namun, hal ini sangat bergantung kepada masyarakat Islam sendiri dalam pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik. Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap pemalsuan dan informasi yang tidak benar.
perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar, perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat, perlindungan atas pemakaian alat ukur yang tidak tepat, hak mendapatkan advokasi dan menyelesaikan sengketa, dan perlindungan atas penyalahgunaan keadaan. Maksimalisasi laba dalam Islam. Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, di mana syariah membatasinya yaitu hanya sepertiga. Dalam pandangan Wahbah al-Juhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan, sehingga pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja menurut beliau keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Dalam pandangan Al-Ghazali, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan. Walaupun itu bukanlah suatu kelaziman, jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Maksimalisasi dan efek sosialnya. Keuntungan total merupakan penerima total atau TR dikurangi dengan biaya total atau TC. Keuntungan total akan dicapai maksimum apabila selisih positif antara TR dan TC mencapai angka terbesar. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai TR dikurangi TC. Perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisihnya bernilai positif, di mana TR harus lebih besar daripada TC. Keuntungan laba merupakan tujuan utama untuk pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perbedaan antara sistem sekuler dan sistem Islam dapat dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan gambar berikut. Bisa dilihat sendiri, berarti keseimbangan output, harga, dan profit antara perusahaan Islamik dan sekuler itu tidak sama, tapi tidak berlebihan juga. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam Islam, bagi hasil terdapat pembagian hasil dan risiko. Hubungan antara profit dan risiko dalam perusahaan Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar di atas melukiskan bahwa dalam perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA1 dengan tangen dari kurva indifferent I1 pada titik T1. Kurva AA1 merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, kurva akan cenderung bergeser ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. BB1 adalah tangen dari kurva indifferent I1 pada titik 2. Dalam perusahaan Islami bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk risiko sama, atau laba yang sama untuk risiko yang lebih rendah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.